Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sesurakumullah, ba'da tahmid wa salawat, setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingatkan mari kita duduknya kita di sini niatkan yang pertama nawaitul i'tikaf madumtu fi hadzal masjid. Saya niat i'tikaf selama berada di masjid ini. Yang kedua, ba'da sholat subuh kita lanjutkan dengan kajian man salatal ghada jama'atan fil masjid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, thumma yadhkurullaha ta'ala, kemudian berzikir Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, thumma yusalli raka'ataini, kemudian salat rakaat, kana lahu hajjan wa umratan tamatan, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Duduknya kita tikap di sini berzikir, thalabul ilmi, mudah-mudahan dan kita akan lengkap sempurnakan dengan syuruk kita insyaallah. Oleh karena itu mari, kalaupun kajiannya diisi dengan ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur gitu Pak ya. Kalau saya buka pakai pembukaan kayak gini orang pada heran, Pak itu doa bangun tidur Pak ya. Apalagi at-amana wa saqana wa ja'ala minal muslimin, doa apa itu? Habis makan. Emang habis makan. Kalau bangun tidur iya barangkali ya. Ya mungkin ada yang tadi sholat tahajud terlebih dahulu alhamdulillah. Kemudian sholat subuh. Kemudian kalau habis makan emang udah makan. Ada sahur tadi? Enggak ada ya. Tapi mungkin dari maknanya ini luar biasa. Saya biasa pakai pembukaan dengan alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu wa ilaihin nusyur. Hanya kepada Allah tempat kita kembali nanti. Artinya apa? Diingatkan ini loh visi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun aktivitas kita, hatta tidur sekalipun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-amana wa saqana wa ja'ala minal muslimin, itu misi kita. Di dunia ini kita untuk mencapai visi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka misi kita adalah kita membersamai ya dan selalu bersama-sama orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Itu misi kita. Jadi dimanapun kita berada, maka kita harus selalu bersama-sama. Kulu jama'atan fa innal barakah ma'al jamaah. Makanlah bersama-sama karena keberkahan ada pada sama-sama. Makan aja suruh sama-sama ya. Jadi mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, dan saya yakin juga jamaah sudah terbiasa dengan sholat syuruk ya Pak ya. Mudah-mudahan ini juga bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah bilang, "Idza maratum biladil jannah fartau." Kalau kamu sedang lewat kemudian menemui taman surga, maka mampirlah. Fartau, maka mampirlah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Halaqah dzikir. Insyaallah ini juga salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita Rasul kalau kita lewat mampir. Kalau ada taklim, ada kajian, ada zikir, mampir ya. Sehingga
karena itu merupakan taman surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini ada 3 taman surga, Pak, di dunia. Yang pertama adalah halaqah zikir, ya halaqah zikir. Yang kedua adalah raudhah di Nabawi. Yang ketiga Baitul Qardain, di antara 2 sasaran tembak anak panah. Tapi yang ketiga ini hadis dhaif. Kalau Bapak punya panahan busur, ya Pak ya, punya panahan busur, maka ada sasaran tembak ya Pak ya, sasaran tembak itu yang bulat-bulat itu. Di antara 2 sasaran tembak itu, maka di antara itunya adalah taman surga. Artinya sebetulnya menyuruh kita untuk mempunyai skill memanah. Muru auladakum birimayah. Perintahkanlah, ajarkanlah anakmu dengan untuk bisa memanah. Nah, ini kan salah satu sunnah Rasulullah yang jarang. Sekarang udah ada archer yang lain, orang lain udah pada latihan memanah. Yang kedua berkuda, yang ketiga berenang. Nah, itu suruh kita ajarkan anak kita untuk bisa berlatih memanah, berkuda dan berenang. Di antara qardain, di antara 2 sasaran tembak anak panah itu, itulah Riyadul Jannah, taman-taman surga. Insya Allah yang hadir di sini semuanya merupakan ahlu jannah Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin berbahagia, kajian kali ini mungkin hanya insidental saja. Kenapa? Karena Ustaz Hanif mana tadi? Udah saya tambahan matanya agak masih karena kacamatanya salah ambil tadi. Diminta mendadak kemarin suruh, saya nggak tahu gantiin siapa, rekomendasi Ustaz Sofwan untuk hadir ke sini. Rumah saya di Pamulang, Pak, Pondok Penda. Jadi sebetulnya agak jauh, tapi saya sering ke sini. Saya udah 2 kali ke sini. Cuma bersilaturahmi dengan guru kami Ustaz Sudarman saja di sini. Sini saya udah 2 atau 3 kali dulu tahun berapa. Ini masjid nggak begini, masih belum mewah bagus begini, masih biasa. Tapi saya sering ke sini. Jamaah rahmatullah, para asatidz rahmatullah, saya ada wajah-wajah para asatidz semua nih. Mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan. Karena kalau kita ada ta'lim kajian seperti ini, wa majtama qaumun fi baitin min baitillah, bisa di hadis Riyadhus Shalihin dan di Arba'in juga ada. Wa majtama qaumun fi baitin min baitillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, illa nazat alaihimus sakinah, maka Allah turunkan pada kita sakinah, ketenangan. Ya Pak ya, tenang ngaji. Orang mukmin, orang Islam kalau nyari ketenangan ke masjid, ketenangan ke pengajian, ya, bukan ke dugem. Jadi kalau pengen cari tenang, datang ke masjid. Saking tenangnya Pak, datang ke pengajian itu ngantuk luar biasa. Dan saya sepakat boleh sekalian kalau saya ngisi penceramah atau kajian tausiah boleh ngantuk, saya nggak merasa tersinggung. Ya, silakan ngantuk. Ngantuk itu karunia. Yang nggak boleh tidur, gitu. Tapi kalau ngantuk silakan. Idh yughashikumun nu'asan amanatan. Ketika kami timpakan rasa ngantuk sebagai amanatan, sebagai rasa nyaman. Bapak Ibu sekalian, datang ke pengajian ngantuk, oh berarti bagus, berhasil Pak. Ngajinya membuat nyaman, membuat tenang. Ya, kalau penceramahnya galak, marah-marah mulu, nggak tenang jamaah, nggak bakal tidur Pak. Saya guru Pak ya, guru SD lah, guru anak TPA. Itu kalau guru melihat guru ketika belajar anak-anak kemudian pada ngantuk pada tidur, gurunya marah-marah. Harusnya bersyukur, berarti si anak merasa nyaman dengan gurunya, gitu Pak. Ya, kemarin saya juga salah satu pemateri, kalau ngantuk nanti saya jumroh, kata saya jumroh, maksudnya dilempar sama batu. Saya bilang nggak apa-apa ngantuk, karena itu karunia. Idh ghashikumun nu'asan amanatan. Ketika kami timpakan rasa ngantuk sebagai bentuk rasa nyaman. Jadi boleh ngantuk, yang nggak boleh tidur ya. Ngantuk itu karunia. Susah orang cari ngantuk ya. Tapi beda hal sama pelor, nempel molor gitu ya. Ini ngantuk karena mungkin ya bangunnya kepagian tadi jam 4, setengah 4 udah bangun ya. Sambil dengerin. Harusnya ada kopi, kalau ada kopi nggak ngantuk nih gitu. Sambil dengerin kita ya duduk tiba-tiba karena rasa nyaman apalagi ber-AC ngantuk insyaallah. Artinya dibolehkan ngantuk silakan, karena situlah gelombang alfa sedang bermain. Paham gelombang alfa? Karena sakinah Pak, kalau ngaji itu tenang. Yang kedua ghasyatumur rahmah, Allah tebakan rahmat di sekitar masjid ini kalau ada kajian. Ya. Makanya banyakin kajian, biasanya paling banyak pengajian ibu-ibu. Ada ibu-ibunya ada nggak?
Ada ibu. Makin banyak pengajian, makin banyak rahmat yang Allah turunkan sekitarnya. Kalau Allah turunkan rahmat, berarti Allah jauhkan dari bala dan bencana. Ya, kalau banyak pengajian itu sebagai salah satu cara tolak bala. Ya, ngaji apa kayak pokoknya ngaji gitu Pak ya. Sebagai bagian tolak bala adalah wa ghasyatumur rahmah, Allah tebarkan rahmat di sekitar tempat kajian-kajian seperti itu. Kemudian yang ketiga wa hafatumul malaikah, Allah lindungi dengan sayap para malaikat. Ya, Allah turunkan malaikat untuk melindungi tempat ini. Ya, mudah-mudahan dengan pengajian, apalagi pengajiannya menonton 24 jam, nggak bakal ada maling Pak. Gitu ya. Pengajian 24 jam, nggak bakal ada maling. Ya, takutnya maling ada suara pengajian. Ya. Tadi pagi saya datang ke sini jam 4 kurang udah ada suara yang baca Quran. Ya, saya nggak tahu itu suara kaset atau suara langsung tuh ngaji itu. Kaset itu orang langsung. Kaset ya, wah malaikat bingung, ya Allah itu yang ngaji bukan orang kaset. Oh kalau gitu yang masuk surga kasetnya aja gitu kan orangnya. Ya nggak apa-apa dah pokoknya ya. Ya dulu tarhim seperti ini di masjid-masjid ramai, sekarang sudah sedikit jarang yang tarhim. Ya karena udah dibatasin. Dulu ada statement dari pejabat, Wapres atau siapa saya lupa, nggak boleh lama-lama tarhimnya, paling lama 10 menit untuk membangun orang. Kalau di kampung-kampung setengah jam sebelum subuh udah tarhim, ganggu yang tidur. Ya nggak tahu yang tidur siapa, pokoknya non muslim saja merasa terbantu ketika ada tarhim karena mereka bekerja lebih pagi daripada kita. Sebelum subuh mereka udah berangkat. Dia bilang terima kasih Pak, jadi kita kebangun sebelum subuh. Ya, saya pernah ikut acara pelatihan Tung Desem Waringin. Salah satu kegiatan Tung Desem Waringin Pak, dia pagi itu mereka bahasa kontemplasi di pinggir kolam renang. Itu jam 4 mereka sudah bangun ibadah. Saya bilang kok waktu mereka jam 4 udah bangun ibadah sebagai bentuk pencapaian kesuksesan. Jam 4 udah kontemplasi di pinggir kolam renang. Ya itu yang ngomong Tung Desem sebagai pelatihan apa saya lupa, pelatihan ya motivasi bisnis ya. Oleh karena itu tempat ini akan Allah lindungi dengan malaikat kalau ada pengajian. Wa dzakara fi man indahu. Yang keempat, Allah sebutkan, Allah banggakan nama-nama kita di arsy Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin Fulan lagi ngaji. Fulanah binti Fulan lagi ngaji. Allah sebut namanya, Allah banggakan di akhirat. Ya. Jadi Pak, orang yang masih di dunia namanya udah nyampe di akhirat. Ya, namanya Allah sudah sebutkan. Ibarat kita udah ngelis rumah, ngelis kapling. Rumah siapa kita mau ngelis, mau tinggal di surga yang mana, tulis dulu nih. Kapan itu? Ketika datang ke pengajian. Percaya nggak? Percaya nggak Pak? Contoh gini, man banna masjidan fid dunya, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid di dunia, maka Allah bangunkan rumahnya di surga. Ya, ini masjid udah bagus nih, udah mewah, udah pakai AC. Tanya kira-kira apalagi yang kurang nih gitu ya, supaya kita bisa berpartisipasi. Kita udah booking tempat kita di surga dengan bangun masjid. Dulu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ketika masuk ke pintu gerbang surga, Rasul melihat sendal, kemudian terompah sendal. Rasulullah nanya sama Jibril, itu sendal siapa? Itu sendal sahabat Bilal. Bilal sendalnya sampai surga, padahal orang yang masih di dunia. Selesai Isra Mi'raj, Rasul tanya sama Bilal, aku melihat sendalmu di surga, apa yang kamu lakukan? Ternyata beliau itu hanya melakukan setiap wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Rajin sholat sunnah ba'da wudu, sendalnya udah masuk surga. Ya, kalau kita yang masuk apa duluan Pak? KTP-nya duluan, karena KTP-nya Islam duluan. Kita KTP-nya Islam, yang masuk surga KTP-nya aja ya. Hadirin berbahagia, pada pagi hari ini kita sedikit membacakan beberapa hadis saja tentang Nasha'il Ibad. Kitab ini karangan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Umar Al-Jawi. Kalau kitab ini disebut Al-Jawi. Kalau kita kan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Ini ulama dari Banten.
yang bermukim di Mekah jadi ulama besar. Kitabnya banyak, ya kitabnya banyak sekali. Dan ini beliau orang Tenara, Banten. Jadi di sana di sana terkenal sekali ya Syekh Nawawi ini. Dan kitab-kitabnya termasuk juga Al-Munir, juga karangan beliau, dan beberapa kitab lainnya. Dan alhamdulillah karya beliau sampai sekarang masih sering dikaji di pesantren-pesantren, di kajian. Salah satunya adalah Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba-hamba. Yang berbahagia, dalam metodologi kitab ini beliau mengkelompok-kelompokkan, ya, ada sunai, sulasi, rubai, khumasi, sudasi, ya. Jadi ini artinya 2 hadis, 3 hadis, 4 bukan hadis, 2 hal, 3 hal, 4 hal, 5 hal, 6 hal seterusnya sampai isyari, ya, ke 10 hal. Kenapa begitu? Karena Rasulullah juga ketika menyampaikan hadis kepada para sahabat juga salah satu metodenya adalah dengan menyebutkan urutan-urutan supaya ngerti, ya. Seperti yang kita hafal, iqtanim khamsan qabla khamsin, peganglah yang 5 sebelum datang yang 5. Berarti khumasi itu 5 hal, peganglah 5 hal sebelum datang yang 5 hal. Itu khumasi ada di sini. Nanti ada juga rubai, 4 hal. Nanti kita bahas salah satu 4 rubainya aja. Dan salah satunya adalah bicara bahwa hadis-hadis ini memang begitulah Rasul menyampaikan sebuah hadis. Ada Rasulullah ketika menyampaikan hadis juga kepada sahabat, ketika para sahabat tanya, ayul amali afdal, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Tergantung yang nanya, karena beberapa hadis mengatakan Rasul bilang bahwa amal yang afdal adalah birrul walidain, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena yang nanya bisa jadi Rasul tahu ini ada masalah sama orang tua. Ada nanya lagi, amal apa yang paling afdal? Rasul menyebut juga sholat pada di awal waktu. Karena bisa jadi orang ini malas-malasan nih sholat di awal waktu, maka Rasul motivasi dengan amal yang paling afdal adalah sholat di awal waktu. Jadi begitu kondisinya Rasul menyampaikan hadis kepada para sahabat. Salah satunya begitu. Nah, kesempatan pagi hari ini saya bacakan ke tentang rubai. Ini maaf saya nggak bawa kacamata plusnya. Fihi sab'atun wa thalathuna mau'idhah. Di dalamnya yang rubai ini ada 37 nasihat. 37 nasihat. Baik berupa thamani akhbar wal baqi athar. 8 diantaranya adalah akhbar, khobar Rasulullah SAW. Sisanya adalah athar sahabah, ya, perkataan para sahabat, perkataan para ulama, kata-kata bijak. Jadi di sini ada sekitar 37 nasihat. Jamarakumullah. Saya bacakan beberapa hadis. Pertama, ruwiya an Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, annahu qala, sungguhnya Rasul bersabda, li Abi Dzarrin, kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini Abu Dzar Al-Ghifari ini salah satu sahabat dari suku Ghifar, dan beliau ini suku Ghifar ini suku termasuk yang suku Arab Badui, Pak. Ya, Arab Badui itu bukan sama seperti yang disebut suku Badui di mana, di Lebak, ya. Pembahas kajiannya Arab Badui itu Arab kampung, Arab yang di pelosok, yang nomaden, nggak punya tempat. Ada Arab-Arab lain, jadi Arab-Arab yang mulai kota, ada ya, mereka tinggal di kota-kota, tapi ada di Arab Badui yang tinggal di gunung-gunung, dan itu mereka bersuku-suku. Salah satunya adalah suku Ghifar. Nah, Abu Dzar Ghifari ini juga salah sahabat Nabi yang bertemu yang menjadi sahabat Nabi dari suku Ghifar, beliau orang Badui. Makanya beberapa hadis Rasul menegur Abu Dzar ini, karena memang Arab Badui itu, Pak, ya mohon maaf, kalau Bapak Ibu pernah berangkat umroh atau haji, kan di masjid-masjid ada orang Arab yang nggak sopan, Pak, ya. Jadi kadang-kadang kita kaget, ini orang Arab di Mekah, di Madinah nggak sopan banget gitu, ya. Kalau mau kita main lewat aja, bahkan kaki kita diinjek, ya.
atau lagi sholat itu nggak pakai permisi, main selonong aja. Ada orang Arab yang santun, Pak, baik gitu ya, sama kita nagur, basa-basi, mujamalah. Nah, saya tanya kenapa beda begitu? Yang pertama adalah biasanya orang yang Arab yang begitu tuh, yang mohon maaf yang tidak sopan ya, bahkan kalau berkata juga kasar gitu. Nah, itu berarti dia nggak pernah ke luar negeri gitu ya. Rata-rata itu orang Badui. Kalau orang Arab yang santun, sopan, mujamalah sama kita, nah, biasanya mereka yang pernah ke luar negeri atau paling ke orang kota. Ya, mungkin lagi-lagi kita bisa bedakan antara Mekah Madinah. Ya, kalau yang pernah berangkat umroh haji atau pernah tinggal di sana barangkali, kalau Mekah kan mohon maaf kalau kita walaupun di situ ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, tapi budaya orang-orang Mekah dengan budaya orang Madinah beda banget, Pak. Lebih santun mana orangnya? Lebih bersantun orang Madinah, ya. Mujamalahnya, kesantunan, sopan santun lebih bersantun orang Madinah. Kalau orang Mekah kasar-kasar gitu ya, kasar-kasar. Saya pikir di Mekah nggak ada timer, ada timer, timernya waktu mobil itu ya. Jadi suruh jalan tuh tukang parkir. Jadi beda, bahkan ya karena kontur tanah yang berbeda, juga alam yang berbeda, Mekah Madinah itu dua hal yang berbeda. Nah, ini salah satu contoh tentang bentuk orang Arab. Orang Arab asli ya itu bahkan Rasulullah yang keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab, Pak. Ya, bukan orang Arab itu. Bangsa Babilonia yang kemudian menjadi musta'arabah, menjadi bangsa Arab. Kalau Arab aslinya itu tinggal di Yaman. Yaman itu Arab asli dulunya. Yaman, Syria itu Arab asli. Sementara justru Mekah Madinah itu dulunya bukan orang Arab asli. Dia musta'arabah. Orang-orang yang dari luar Arab masuk ke situ, tapi menjadi sudah sekian ratusan tahun dibuat mungkin berabad kemudian menjadi bangsa Arab. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, jadidi safinah fa innal bahru amikun, perbaharui safinah. Ya, safinah itu bahteramu, perahumu. Fa innal bahru amikun, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Ai ahsanun niyah. Jadi kita disuruh memperbaiki, yang maksud jadi safinah itu adalah perbaiki ahsanun niyah, perbaiki niatmu. Ya, perbaiki niatmu. Fi kulli ma ta'ti, dari segala setiap waktu. Kenapa? Karena niat itu perbuatan hati, ya Pak ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai pembolak-balik hati, teguhkan, kokohkan hatiku pada agamamu. Kenapa? Karena hati itu, kalau pepatah mengatakan, bagaikan air daun talas. Hari ini A, besok B, besok C gitu ya. Dia bagaikan terus nggak kekeh, nggak kokoh, dia berubah-ubah. Maka tugas kita adalah memperbarui bahtera, memperbarui niat. Ya, kenapa? Khawatir, Pak, niat kita menjadi yang tadi niat ikhlas berubah niatnya ya. Mungkin awal kita berbuat, wah ikhlas Pak, ikhlas. 2-3 hari kemudian hilang ikhlasnya, Pak ya. Nyebut-nyebut masa kemarin. Kalau bukan gue yang bantu itu gitu ya. Kalau bukan saya yang bantuin, udah nggak tahu udah. Jadi ngungkit. Nah, ini nih diingetin ya. Perbaiki niatmu. Ya, niat itu hati-hati. Lagi-lagi mohon maaf, dia lagi zamannya saat ini media sosial. Ketika kita sholat, ya kebetulan insya Allah sholatnya ya khusyuk lah Pak ya. Tapi saking khusyuknya ketika ada sholat dalam hati, kayaknya yang sholat gue doang gitu. Yang lain pada tidur semua. Ya, niatnya awalnya bagus, begitu niat kayaknya yang pada malas banget sih, kadang bangun apa gitu. Jadi dalam hati ngomong gitu ketika sholat, ya karena mungkin sepinya luar biasa sehingga setan bisikin seperti itu. Kalau kita terlintas kayak begitu, jadi di safina, perbaru lagi niatnya. Atau ya sholat udah selesai, ngisi waktu, istighfar udah mau subuh, ditulislah di status Instagram kita, Facebook kita atau doa kita, ya. Di tengah keheningan malam, kupanjatkan doa padamu gitu.
banyak yang nge-like, ya, wah nge-like banyak. Niatnya awalnya ikhlas karena banyak yang nge-like gitu, ya senang banget, banyak yang nge-like nih apa namanya Instagramnya, bahkan ada yang komentar, ya, subhanallah rajin banget sholat tahajud gitu. Nah, tadi niatnya ikhlas jadi berubah niatnya, ya. Maka hati-hati Pak, hati-hati dengan niat, ya. Innamal amalu binniat. Memang awalnya, tapi di tengah-tengah berubah. Makanya Rasul minta perbaharui niat kita. Fa innal bahru amikun, karena lautan sangat dalam. Ya, liyahsila laka al ajr wan najat min adzabillahi taala, untuk mendapatkan pahala, ya, mendapatkan bagimu pahala dan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, dituliskan wa kitabul al-imam Umar al-Faruq ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Jadi Umar bin Khattab ini menulis surat kepada Musa al-Asy'ari, man khalasat niyatuhu, barang siapa yang ikhlas niatnya, kafallahu ma bainahu bainan nas, maka Allah cukupkan baginya di antara dia dan manusia. Jadi kalau kita ikhlas niat kita, maka Allah cukupkan apa yang kita inginkan antara dia dengan manusia. Sudah ikhlas saja Pak. Ini kan pelajaran ikhlas ini bahasanya proses ya Pak ya. Lagi-lagi ikhlas juga adalah perbuatan hati. Yang berubah hari ini ikhlas, besok enggak, ya mungkin, atau hari ini kita jaga keikhlasan sampai bulan depan baru dikit-dikit mulai enggak ikhlas. Karena perbuatan hati, lagi-lagi perbuatan hati, dan dia kita minta agar, kalau di sini katakan bahwa Umar kirim kepada Abu Musa Asy'ari, ikhlaskan, bersihkan niatmu, maka dengan begitu Allah akan mencukupkan bagimu hajatmu di antara dan manusia. Dengan niat ikhlas, insya Allah. Dan lagi-lagi banyak yang mengatakan bahwa ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Bukan definisi Pak ya. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas namanya, tapi tidak pernah menyebut kata-kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya surat Ikhlas, tapi ada nggak kata-kata ikhlas? Nggak ada. Itulah ikhlas, gitu. Ikhlas ini lagi-lagi proses, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya mungkin barangkali kita betul-betul belum ikhlas banget Pak, karena proses, maka kita belajar untuk menjadi orang ikhlas. Beda sama mukhlasin, illa ibadakal mukhlasin. Itu sudah pilih Allah Subhanahu wa taala, orang yang dipilihkan menjadi orang ikhlas. Ya. Itu luar biasa. Kalau sudah mukhlasin, dan mungkin jarang sekali, ya, kalau bukan orang yang diikhlaskan, orang yang Allah pilih, ya Allah pilihkan dia menjadi orang ikhlas. Jadi Allah yang menghendaki itu. Kalau mukhlisin, kita ini berproses. Itu tadi, Pak, ya saya mah kadang-kadang ikhlas, kadang enggak gitu ya. Manusia Pak ya, waktu nyumbang ke masjid, nitip ke DKM, bilang ya dari hamba Allah 2 juta nih, 2 juta. Diumumkan dari hamba Allah sumbang ke masjid 1,5 juta. Lah kok 1,5 juta bukan 2 juta nih. Wah, korupsi nih gitu. Awalnya ikhlas karena mungkin begitu, atau diumumkan dengan hari hamba Allah 2 juta. Nggak temannya tuh gue yang nyumbang tuh gitu ya. Awalnya ikhlas, lagi-lagi kemudian tidak ikhlas gara-gara hal seperti itu. Pertanyaannya, boleh nggak Pak amal diumumkan? Ya boleh, ya. Jangan, kalau bahasa gini, ada lagi apologinya ada lagi nih. Saya nggak mau beramal takut dibilang gak ikhlas gitu ya, atau takut dibilang ikhlas gitu. Sama seperti logikanya gini, saya nggak mau ke masjid takut dibilang ria. Ya, kata Sulkarnawi, takut dibilang ria itulah ria. Ya, takut dibilang gak ikhlas itulah gak ikhlas. Jadi jangan takut beramal karena khawatir dibilang gak ikhlas. Ya, lagi-lagi ikhlas perbuatan hati. Kita nggak bisa ngeklaim ente gak ikhlas tuh, nggak bisa begitu ya. Tapi lagi-lagi prosesnya menuju
keikhlasan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang Allah pilihkan menjadi orang ikhlas. Itu lain lagi. Itu Allah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nasihat berikutnya adalah wa khudhiz zad kamilan, dan ambillah bekalmu secara sempurna, secara lengkap. Fa inna safara fil akhirah ba'idun, karena sungguhnya safar, perjalananmu yaitu ke akhirat, ba'idun, sangat jauh. Wa khudhiz zad, ambillah bekalmu yang banyak. Bekal apa? Ya bekal pahala, bekal akhirat. Ya, wa khudhiz zad, ambillah bekalmu secara sempurna, karena sungguhnya perjalanan kita panjang. Sama halnya kalau kita mau pergi jauh ya, mau pergi jauh, ya kita siapkan bekal yang banyak-banyak, ya. Tapi kalau masih di dunia mah Pak, sebetulnya nggak usah, apalagi berangkat umroh. Saya lihat kalau berangkat umroh nih atau berangkat haji, kopernya banyak banget, penuh ya, sampai 3 koper, padahal bawa dikit biar pulang itu banyak oleh-oleh gitu ya. Jadi pulang berangkat itu udah penuh ya, bajunya banyak, dihitung sampai untuk seminggu 2 minggu. Padahal kan sana kita bisa beli baju ya, bisa pulang dengan yang dari sana. Jadi kalau berangkat dari sini penuh, pulangnya bingung. Kenapa? Berangkat udah penuh, pulangnya gimana? Kalau bahasa kita, bahasa saya kepada jamaah itu biasanya ada koper pada beranak ya, koper pada beranak. Berangkat 2, pulang 4. Itu beli koper lagi untuk bawa oleh-oleh. Begitu kena cas bagasi, jamaah pada bingung. Saya bilang kalau itu resiko masing-masing, kenapa bawanya banyak. Tipnya dari sini sedikit, kalau perlu kopernya ada koper dalam koper ya, nanti sana kita bisa keluarin yang lain. Saya juga sama kalau berangkat, saya pernah ke Korea Pak ya, pernah dakwah di Korea sebulan. Saya belum pernah pengalaman sebetulnya, akhirnya saya bawa bekal banyak. Tapi ternyata di sana bingung bawa oleh-olehnya, akhirnya baju-baju saya di sini nih saya kasih ke orang di sana. Bukan karena kurang umur Mbak, mereka tuh masih ta'ziman wa takriman li ashabil ilmi ya. Sampai masih menghormati itu. Begitu saya kasih baju gamis, mereka senang banget berebutan. Bukan karena mereka orang miskin, bukan, mereka kaya-kaya mereka, tapi ta'ziman wa takriman. Mereka menghormati siapa yang ngasih ini berkah gitu. Saya lagi makan di Korea tuh, tapi saya dakwah kalau maksudnya bukan orang Korea, berdakwah tuh ke orang Indonesia juga. Cuma tugasnya ke Korea, beberapa kota di Korea, di Busan, di Daegu, di Angsan, macam-macam ya. Saya keliling ke sana. Itu setiap habis makan, saya makan pelan-pelan sama DK-nya. Ustaz, makannya jangan dihabisin. Saya bilang kenapa? Ditungguin di belakang gitu. Saya pikir bercanda, ditunggu di belakang. Tapi saya selesai makan, saya mencuci tangan, saya ngintip di dapurnya. Ternyata betul Pak, bekas saya dimakanin sama mereka. Saya bilang, saya tanya kenapa dimakanin? Tabarukan katanya, tabarukan. Ya, ternyata subhanallah, pulang dari Korea, ya lagi-lagi beranak kopernya. Saya pulang berangkat bawa 1 koper, pulangnya bawa 3 koper gitu, karena banyak yang harus dibawa pulang. Tapi lagi-lagi perjalanan ke akhirat, khudhiz zad kamilan, bawalah yang sempurna, bawalah yang banyak, sebanyak-banyaknya perbekalan. Karena sungguhnya fa inna safara ba'idun, karena perjalanan kita sangat panjang, sangat jauh. Beramal sebanyak-banyaknya. Kalau di hadis lain, ad-dunya mazzatul akhirah. Dunia itu adalah dapat tempat menanam untuk akhirat. Kalau sampai level kita orang awam memang cari pahala ya. Tapi beberapa orang-orang yang mungkin levelnya berbeda, keimanan berbeda, mereka sudah nggak mencari pahala lagi, tapi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini pertanyaannya, kenapa kita susah-susah, repot-repot, berat-berat beribadah Allah Subhanahu wa taala? Berangkat haji kan biaya mahal. Ya, umroh juga mahal sekarang. Dari dulu biasa 23, sekarang 30-an umroh, karena semua udah berubah. Haji sudah berubah. Kenapa kita mau-mauan puasa dari pagi sampai sore, malam sampai sore, lapar, haus, ngantuk, barangkali capek? Kenapa kita mau-mauan bangun malam untuk sholat tahajud, sholat subuh? Rata-rata jawabannya karena saya pengen dapat pahala. Iya, tidak salah, kita ingin dapat pahala.
Tapi jangan banyak-banyak hitungan pahala. Kalau hitung-hitungan, Allah hitungin lagi sama kita. Ya, kalau hitung-hitungan kan, Pak, saya mau hitung banget tuh, Pak. Saya mau ke sini nih pahala sekian, ke sini pahala sekian. Itu hitungan pahala. Kalau hitungan pahala, pahala kita tekor dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pahala haji kita akan lenyap dengan nikmat mata kita. Pahala puasa kita lenyap akan dengan nikmat mulut kita. Pahala sholat kita akan hilang dengan nikmat kulit kita, dan seterusnya. Jadi kalau kita berbuat beramal karena pahala, ya lagi-lagi pahala juga motivasi, Pak ya. Itu mungkin masih levelnya kita yang belum sampai ke sana, tapi Allah bolehkan dan sangat mengajukan berpahala, tapi jangan hitung-hitungan. Nanti kalau hitung-hitungan kita jadi perhitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beribadah, kalau bukan kita siapa lagi, Pak, yang beribadah? Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang beribadah? Ya, kalau bukan kita, kata sebenarnya kalau pertanyaan jawaban seperti ini, maka Allah tantang. Jadi di Arba'in juga ada bahwa kalau laukana, seandainya dari bangsa jin dan manusia, dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, mereka menyembahku, ya'budunani, ya, mereka menyembahku, mazada min mulki syai'an, tidak akan menambah kebesaranku, kata Allah. Sebaliknya, dari bangsa jin manusia, dari awal sampai akhir, mereka meninggalkanku, tidak manaqasa min mulki syai'an, tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Artinya kita menyembah atau tidak menyembah, Allah tetap maha besar. Ya, jadi lagi-lagi kalau menjawabannya kalau bukan kita siapa lagi, kita menyembah Allah atau tidak menyembah Allah, Allah maha besar, tidak menambah, tidak mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawaban yang ketiga adalah kenapa kita mau beribadah Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka kalau bahasa kita gini, Pak, dalam ketika Allah ruh tiupkan, wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, dan aku tiupkan ke dalam jasad manusia ruhku, ya, ruhku di dalam manusia, maka saat itu Allah menitipkan ruhnya dalam diri kita. Karena Allah itu maha suci, maka kembalinya pun harus dalam keadaan bersih suci, gitu, Pak. Makanya qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Jadi ketiga ada jawabannya, kenapa kita beribadah capek Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ingin mensucikan diri kita agar ketika kembali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih suci. Gitu, Pak. Kenapa? Karena dalam tubuh kita ada ruh Allah Subhanahu wa taala yang Allah tiupkan ke dalam setiap jasad manusia. Ya. Dan kembalinya harus dalam keadaan yang suci bersih pula. Dengan cara apa? Wa khudizan, perbanyak bekal, ya, perbanyak bekal untuk akhirat. Ya, karena apa? Karena perjalanan akhirat adalah abadan abada, selama-lamanya. Nanti kalau di akhirat kita nyesel karena ya banyaklah hadis-hadis yang menyatakan bagaimana penyesalan orang-orang yang tidak mau jadi bekal. Di hadis saya sebelah pernah baca, ini hadis Arba'in Al-Buldaniyah. Arba'in ternyata banyak, Pak. Saya dapat Arba'in itu sudah 3 kali ijazah dari Arba'in. Tapi kan justru yang Arba'in Nawawi saya belum dapat ijazahnya. Arba'in Al-Buldaniyah, Arba'in Al-Qur'aniyah, ada Al-Arba'in ada 4 yang saya dapatnya ijazahnya itu. Salah satunya adalah di kitab Al-Arba'in Al-Buldaniyah karangan Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, saya dapat sana dari Syekh Yasin Al-Fadani ini. Salah satu hadis menceritakan gini, nanti di akhirat orang-orang kafir itu protes sama Allah, ya Allah, kami kafir begini karena belum datang seorang rasul kepada kami yang memberi peringatan agar kami beriman kepadamu, kata mereka gitu. Nah, seandainya datang rasul, ini kan bahasa mereka nih, bahasa alasan aja. Seandainya rasul datang, pasti kami jadi umat yang paling taat padamu, kata mereka nih orang kafir. Lalu mendengar pernyataan seperti itu, Allah bilang, benar nih mau taat sama aku, kata Allah gitu. Benar. Kalau gitu sekarang kamu masuk ke dalam neraka. Gitu, Pak.
Jadi mereka ini orang kafir menggugat Allah Subhanahu wa taala karena merasa tidak datang rasul kepada mereka. Nah, akhirnya kan kalau dalam bahasa akidah itu ada, kalau ada umat yang tidak kedatangan rasul itu masa fatrah, ya. Dan itu masa fatrah tidak kena hukuman sebetulnya. Tapi kayaknya tidak ada, zaman sekarang tidak ada yang tidak kena fatrah, tidak kena tazkirah, ya. Semua kena, apalagi dengan media yang sangat canggih, semua pasti mendapatkan tazkirah. Nah, ini umat orang Quraisy, orang kafir ini merasa tidak datang rasul kepada mereka, sehingga mereka nggak mau diklaim sebagai orang kafir. Ini kan lagi banyak nih ya, orang kafir nggak bersebut orang kafir gitu. Maunya apa bahasanya? Non muslim, ya, non muslim gitu. Orang kafir nggak mau disebut orang kafir. Padahal katanya bahasa yang paling halus adalah kafir, bukan non muslim, ya. Nanti terjemahannya sudah mulai di Kemenag itu sudah mulai ada terjemahan non muslim, Pak, bukan kafir lagi. Terjemahannya non muslim, Pak, ya. Jadi kata-katanya kafir tapi terjemahkan dengan non muslim, bukan kafir lagi. Nah, nanti dilakukan tidak ada lagi terjemahan kafir, yang ada adalah non muslim. Nah, itulah resiko, Pak. Ya, bahasa kayak gitu tuh. Nah, orang kafir ini protes sama Allah karena tidak ada rasul. Kalau gitu kata Allah, sekarang aku perintahkan padamu, kalian semua masuk neraka. Mereka masuk neraka, tiba-tiba kita masuk neraka, balik lagi. Ya Allah, kami nggak kuat masuk neraka. Baru ngeliat aja udah panas bener, gimana masuknya? Pertama, Allah bilang, kamu masuk neraka, pergi ke neraka sana, balik lagi dia. Sampai kedua kali, balik lagi, mereka nggak kuat, balik lagi, ya Allah kami nggak kuat. Akhirnya Allah paksakan mereka masuk neraka. Ya, karakternya begitu orang kafir, gitu ya. Sawan alaihim, antum amrun tundirhum. Sama saja kamu kasih peringatan atau tidak kasih peringatan, ya begitu hatinya, nggak tetap kafir juga. Kata Rasulullah di hadis terakhirnya, seandainya mereka nurut apa yang Allah perintahkan masuk neraka, pertama kali tadi masuk neraka itu, niscaya neraka akan adem, akan menyelamatkan mereka. Kenyataannya mereka tetap tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya sama Allah Subhanahu wa taala akan perintahnya. Kata Rasul bilang, seandainya mereka mentaati perintah pertama tadi, kata Allah bilang, masuk neraka kamu, niscaya neraka akan menyelamatkannya, ya. Sebagaimana Rasulullah Nabi Ibrahim ketika dibakar karena yakin sama Allah Subhanahu wa taala, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim percaya betul dengan Allah Subhanahu wa taala, maka api yang panas akan menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, udah waktu suruh, Pak, ya, karena perjanjiannya begitu jam 5.24, berarti 10 menit lagi, San. 10 menit ya, sambil nunggu ya. Nah, ini konteks hadis tentang suruh juga sama, Pak. Ya, mohon maaf nih kalau orang tidak paham ilmunya, bukan ilmunya. Hadisnya seperti yang tadi, ya, tentang suruh itu kan, barang siapa man salatul qada jama'atan fil masjid, barang siapa yang salat berjamaah di masjid, tsumma yadhkuru ta'ala, kemudian berzikir Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'asy syamsu, kemudian sampai terbit matahari, tsumma yusalli raka'ataini, kemudian rakaat. Dan dalam ilmu bahasa Arab nahwu itu kata-kata tsumma itu tidak serta-merta sekarang, ada jeda, ada waktu gitu maksudnya, Pak, ya. Bahkan kata-kata tsumma banyak jeda panjang, jedanya panjang, enggak sesaat, sekitar 1-2 menit enggak. Sebagaimana di Arba'in juga ketika Rasulullah dan para sahabat itu kedatangan malaikat Jibril, ya. Singkat cerita, nanti kapan-kapan kita bahas. Di akhir cerita, malaikat Jibril setelah bertanya sama Rasulullah, "Tsumman talaqa", kemudian falabith semalian, semua kami terdiam, ya. Ini kata-kata "tsumma" ada jarak antara malaikat Jibril pergi dengan Rasulullah para sahabat kepada Umar. Atau dari Bani Israil, tahu nggak siapa yang bertanya? Ya, Umar bilang, Allahu wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasul yang tahu. Fa innahu Jibril, itu yang datang tadi adalah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum, dia datang dalam rangka mengajarkan agama kepada kalian. Ada kata-kata tsumma, jadi nggak serta-merta begitu pulang langsung kasih kabar. Itu ada waktu. Jadi orang itu sampai pergi lama baru
Allah Rasulullah kasih kabar. Hadis ini juga sama yang tentang hadis syuruk. Kata-kata summa ini sekarang mungkin syuruknya masuk 526. Maka idealnya syuruknya 536 gitu Pak ya. Ada jedanya jadi langsung. Karena makanya syuruk ini ada mengatakan sebagai awal waktu duha. Rasul nggak nyebut sholat syuruk Pak ya, cuma menyebutnya adalah sholat 2 rakaat. Tidak menyebut sholat syuruk. Kita lah yang menyebut nama sholat syuruk. 2 rakaat di waktu syuruk ya. Jadi 2 rakaat di waktu syuruk, apakah itu memang sholat syuruk atau apakah sholat awal duha? Hadisnya sahih Pak ya. Rahul Bukhari sahih. Cuma apakah itu sholatnya sholat apa? Itu yang menjadi khilafiyah para ulama. Orang yang nyebutnya sholat syuruk. Ada yang mengatakan juga sebagai awal duha. Ada yang bilang bukan awal duha Pak, karena duha itu Rasulullah biasa melaksanakan ketika nakoh itu, anak onta itu kepanasan. Itu maksud beliau sebagai sholat syuruk. Karena pahalanya begitu luar biasa, ya pahalanya mendapatkan pahala haji umroh sempurna. Maka ini harus menjadi perhatian Pak ya. Kenapa? Karena lagi-lagi waktu itu waktu di mana manusia ghaflah, lalai. Habis subuh enakan tidur gitu ya. Kalau begini, atau habis subuh langsung berangkat kerja. Kita hanya bisa melaksanakan di Sabtu Ahad kayak begini ya. Kalau bagi yang kerja. Nah, bagi kita, saya termasuk karena guru Pak, waktunya panjang luang. Ini saya mengamalkan hadis ini Pak nih 2 tahun Pak. Sudah lama sih, sudah tahun 2013 saya guru SD. Ya namanya guru SD Pak, madrasah masa depan suram. Tapi enggak, saya punya training motivasi menjadi guru kaya gitu. Akhirnya rame datang. Begitu datang nyesel, ya kok begini doang Pak? Maksudnya kayak hati, kayak ilmu gitu ya. Nah itu setiap pada subuh saya nggak pulang ke rumah sampai suruk selama 2 tahun. Karena nanti sekolahnya kan agak sih, makanya kita waktu luang lah. Beda sama karyawan yang buru-buru. Kalau guru agak tenang. Tahun kedua terakhir, ya saya ingat sampai 2 tahun lah. Ditelepon, Ustaz, mau umroh enggak? Saya bilang saya nggak punya duit, berangkat sama saya mimpin umroh. Saya nggak punya sejarah umroh sebelumnya Pak ya. Tapi begitu berangkat langsung mimpin jamaah umroh. Padahal nggak pernah pengalaman umroh. Umroh pertama saya ikutin, umroh kedua saya bisa mimpin. Dan ternyata setelah itu saya rutin berangkat umroh. Ya, kenapa? Setiap minta sholat syuruk yang saya minta, ya Allah, Allahumma rzuqni li ziyarati baitikal muharram. Ya Allah, berikanlah kami rezeki mengunjungi rumahmu Baitul Haram. Yang bisa minta itu setiap syuruk ya. Walaupun pahalanya rezeki, tapi minta Allah kasih rezeki untuk bisa mengunjungi rumahmu Baitul Haram. Subhanallah Pak. Sampai kemarin pandemi lah, awal pandemi. Setelah ini saya belum berangkat lagi nih, mungkin belum minta lagi ya. Belum semangat lagi minta, maksudnya minta sama Allah untuk bisa kembali ke sana berangkat. Karena hampir rutin saya memimpin umroh sama teman, sama travelnya. Ustaz, udah diam di sana aja nunggu jamaah. Jadi saya diam di sana Pak, nunggu jamaah umroh di bandara Jeddah atau di Madinah, bawa umroh sampai pulang kembali ke Jeddah, saya balik lagi gitu Pak. Temu jamaah yang baru, terus gitu rutin. Ya, karena memang kita bersemangat sekali melayani khidmat umat kepada tamu Allah dengan cara menjadi muthayyib. Taib, yang berbahagia. Satu lagi kemudian khafifil hamal. Wa khafifil hamal, ringankanlah bebanmu. Ya. Ringankan bebanmu, ringankan bebanmu itu karena nanti akan menjadi di akhirat jadi beban. Ringankan kekayaanmu karena nanti di akhirat jadi beban. Kan orang yang banyak hartanya akan lama dihisabnya, ya, akan lama dihisabnya karena banyak masalah yang harus dihitung, ya. Beda kalau kita nggak punya harta, selesai gitu. Kalau hartanya banyak kan dihitung satu-satu banyak, kaudun, dia akan jadi sulit nanti. Makanya diringankan dengan cara apa? Perbanyak sedekah gitu maksudnya Pak, perbanyak infak sedekah, dengan begitu nanti jadi ringan. Atau yang kedua, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita biasa muhasabah, menghisab diri kita sebelum tidur, maka tidak dihisab lagi di akhirat. Ya, artinya itu meringankan beban kita. Ya, beban kita. Kalau gitu Pak, kita jadi miskin aja deh Pak. Gitu. Enggak juga ya. Kita harus jadi orang kaya.
Ada doa Nabi yang nggak mau dibaca sama umatnya. Apa tuh? Ahyini bil miskinan, wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam kemiskinan dan matikan aku dalam miskin. Kita nggak dibaca sama kita, Pak ya, nggak berani gitu gitu. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Itu doa Rasulullah, Pak rutin. Tapi kita umatnya nggak pernah baca doa itu, Pak ya. Takut termiskin gitu. Nah, kenapa? Karena Rasulullah juga ingin ringan ketika nanti dihisab. Ya, kalau Maha melihat, akhlisil amal. Tadi sudah dibahas, ikhlaskanlah amalmu karena dia akan dilihat oleh yang Maha melihat. Allah Maha melihat ya perbuatan kita semua. Jadi ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Nah, saya pernah, mohon maaf juga, itu barangkali aku qala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.